Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin, di mana channelku ini akan menayangkan berbagai video yang membahas akan dunia kampus atau perguruan tinggi, tips dan juga trik pastinya. Selain itu, teman-teman juga bisa request terkait topik yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas. Cara requestnya pun gampang loh, yaitu dengan menuliskan topik yang menurut kalian menarik di kolom komentar. Apabila banyak yang menyukainya atau banyak yang setuju, maka insya Allah akan aku bahas di videoku selanjutnya. Nah, di videoku kali ini aku akan membahas mengenai ospek. Bisa dikatakan lanjutan yang kemarin ya, karena video sebelum ini aku bahas tentang pengalaman dan hal yang perlu disiapkan sebelum menjalani ospek. Bagi yang belum menyaksikan video sebelum ini, silahkan boleh disaksikan terlebih dahulu ya, supaya tahu gambaran dan hal apa saja yang harus disiapkan sebelum ospek. Masih tentang ospek online. Kali ini aku membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan ospek online. Sebelumnya aku mau tanya dong, gimana? Kalian udah siap belum menjalani ospek? Siap nggak siap? Harus siap dong ya. Perlu kalian ketahui bahwa ospek 2021 mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan ospek dilaksanakan secara offline atau datang langsung ke kampus. Yang pastinya kalau misalkan offline gini harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Kenapa bisa offline? Karena dilansir dari beberapa berita, bulan Juli tahun 2021 itu semua sekolah rencananya akan dibuka. Di satu sisi, melihat kondisi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, tidak menutup kemungkinan juga ospek akan dilaksanakan secara online lagi seperti ospek tahun 2020. Kemungkinan yang ketiga yaitu perpaduan dari keduanya. Ada yang melaksanakan ospek secara offline dan setengahnya secara online. Sistem ini dikenal juga dengan sistem hibrid. Biasanya dengan aturan NPM ganjil dan genap. Kalau misalkan NPM ganjil melaksanakan ospek secara offline, maka NPM genap melaksanakan ospek secara online atau sebaliknya. Ada juga yang memberlakukan ospek offline bagi mahasiswa yang rumahnya tidak jauh dari kampus atau masih satu daerah dengan kampus. Dan sisanya yang berada di luar kota atau jauh dari kampus melaksanakan ospek secara online. Satu hal yang perlu kalian ingat ya, apabila kampus kalian mengumumkan ospek dilaksanakan secara offline, maka kalian harus mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti kegiatan ospek offline tersebut. Dan juga selalu memperhatikan protokol kesehatan ya. Stay safe semuanya. Dari ketiga kemungkinan pelaksanaan ospek yang sudah aku sebutkan tadi, kalian lebih milih yang mana ayo? Anyway, di video kali ini aku akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan ospek yang dilaksanakan secara online. Penasaran apa aja? Yuk langsung simak aja penjelasan berikut ini. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan ospek yang dilaksanakan secara online yaitu yang pertama, biaya hidup akan lebih hemat. Kenapa? Karena kalian ospek dari rumah, sehingga tidak perlu membayar uang kos, bukan? Selain itu, hemat juga di uang makan, soalnya kan makannya sama orang tua. Kalau offline, ya bayar kos, bayar makan, dan kepentingan lainnya. Biaya hidup tersebut tidak tergolong sedikit loh teman-teman, tapi ya cukup menguras dompet. Offline, online memang ada plus minusnya. Namun kalian patut bersyukur nih kalau ospeknya dilaksanakan secara online, karena tentunya tidak akan ada biaya kos dan juga biaya makan. Yang kedua yaitu fisiknya tidak terlalu lelah. Selain biaya hidup yang lebih hemat, ada banyak keuntungan bagi maba jika ospek dilaksanakan secara online. Salah satunya, tidak terlalu lelah. Online ya tetap capek sih, cuma capean offline ya. Soalnya kan kalau offline itu fisik kita tuh kayak lari-larian, jalan ke sana kemari, dan melakukan kegiatan lain yang cukup menguras tenaga. Sedangkan kalau online kita hanya cukup duduk sambil menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri. Kadang ada selingan kuis dan juga tugas meresum. Aku nggak ngomong kalau online itu nggak capek ya teman-teman. Online juga capek kok, tapi nggak secapek kalau offline ya. Keuntungan yang ketiga yaitu tidak ada senioritas. Tidak dipungkiri, meskipun ada banyak kampus yang mengecam tindakan senioritas, namun jika ospek digelar secara offline, tidak menutup kemungkinan senioritas itu tetap ada. Nah, beda lagi kalau ospek dilaksanakan secara online. Kemungkinan terjadi senioritas itu akan lebih kecil dibandingkan dengan yang offline.
Soalnya, masa sih senior bentak-bentak maba lewat Zoom? Kan kayak nggak mungkin ya. Ya, meskipun terkadang juga masih ada di beberapa kampus. Selain itu, orang tua juga lebih tenang karena ospek bisa diikuti anaknya dari rumah. Dengan begitu, nggak bakal ada lagi kasus-kasus ospek berujung petaka seperti yang hampir selalu terjadi di setiap tahun belakangan ini. Keuntungan yang keempat yaitu menambah skill baru. Jika ospek dilaksanakan secara online, mau tidak mau kalian harus menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Teams, Google Classroom, dan juga aplikasi lainnya yang tidak akan ditemui jika kamu melaksanakan ospek secara offline. Nah, ada untungnya juga nih. Berkat ospek online, kalian jadi tahu cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu, penugasan ospek online itu biasanya akan menggunakan situs web. Jadi, ini mengganti bentuk konvensional dari bentuk fasilitator menjadi bentuk baru, tanpa mengurangi esensi dan fungsi ospek itu sendiri. Sehingga kalian bisa mendapatkan skill baru dengan optimalisasi teknologi. Selain ada keuntungannya, ospek online juga ada kekurangannya loh. Yang pertama, penggunaan kuota akan lebih boros. Ini jelas ya, karena keseluruhan ospek dari pagi sampai sore akan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, YouTube, dan lain-lainnya yang tentunya akan memakan bergiga-giga kuota loh. Tapi tenang, berkaca dari tahun 2020, mahasiswa akan mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah. Tapi nggak bisa digunakan untuk semua aplikasi ya. Instagram, TikTok itu tidak bisa loh. Jadi hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja yang bisa digunakan dengan kuota subsidi tersebut. Yang kedua, yaitu susah sinyal. Mungkin ini tidak terjadi di setiap mahasiswa ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ospek dilaksanakan secara online, ada saja yang di rumahnya itu susah sinyal. Sehingga mereka harus mencari tempat dengan sinyal yang lebih baik supaya mereka bisa mengikuti ospek. Yang ketiga yaitu emosi rentan bergejolak. Sebenarnya ini tuh masih berhubungan dengan kekurangan ospek online yang nomor 2 ya. Yaitu karena di rumahnya susah sinyal, maka mereka harus mencari tempat dengan sinyal yang lebih baik. Masa iya jika ospek dilaksanakan dari pagi sampai sore, mereka juga berada di tempat itu dari pagi sampai sore. Bagaimana kalau ada orang yang tidak pengertian lalu mengusirnya? Ini bisa saja terjadi loh. Selain itu, bagaimana nasibnya jika terjadi hujan lebat? Pasti dalam hati mereka akan timbul perasaan, kok gini banget ya? Bahkan tak jarang ada yang jadi malas atau jadi sensitif dan mudah marah. Yang keempat yaitu rentan terjadi kesalahpahaman. Ospek online sangat rentan terjadi kesalahpahaman atau kesalahan menangkap pesan karena biasanya penyebab utamanya yaitu jaringan internet. Lagi-lagi, di tempat yang sinyalnya kurang baik, memungkinkan hal ini terjadi. Misalnya sedang dilakukan penjelasan materi atau tugas ospek melalui Zoom. Di tempat yang sinyalnya kurang baik, video dan suaranya itu bisa jadi putus-putus, sehingga informasi yang didapatkan itu tidak maksimal. Yang kelima yaitu mata merah dan ngantuk. Bisa dibayangkan, menyimak penjelasan ospek dari pemateri dalam jangka waktu yang lama akan terasa cepat mengantuk pastinya. Ditambah lagi, dari sinar yang berasal dari layar HP atau laptop dalam jangka waktu yang lama, tidak jarang akan membuat mata kita menjadi berair dan bahkan merah. Nah, kekurangan dan kelebihan yang sudah aku sebutkan tadi itu mungkin tidak terjadi di semua mahasiswa. Karena kembali lagi, semua itu tergantung pada setiap individu dan juga lingkungannya. Contohnya, mungkin bagi maba yang berada di kota tidak akan mengalami susah sinyal. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan ospek online, kalian berharap ospek kalian itu dilaksanakan secara online atau offline nih? Komen di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa ya, selalu memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun juga. Semoga pandemi COVID-19 ini segera sirna, sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas seperti semula. Oke, sekian informasi yang aku sampaikan di videoku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.